Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru ramadhanallazi unzilal Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah yang sangat-sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Jumat ini adalah Jumat pertama di Ramadan 1447 Hijriah. Tepatnya bagi kita yang percaya Sya'ban kemarin umurnya 29 hari, maka saat ini kita sudah berada di 3 Ramadan. Dan bagi kita yang meyakini Sya'ban kemarin umurnya adalah 30 hari, maka saat ini kita sedang berada di 2 Ramadan. Terlepas dari perbedaan menetapkan 1 Ramadan kemarin, namun yang jelas Pak, doa kita yang kita munajatkan semenjak bulan Sya'ban kemarin, bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta panjangkan umurku ya Allah sampai masuk dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sudah 2 hari atau 3 hari kita disampaikan umur oleh Allah untuk Ramadan ini. Sebuah pertanyaan Pak, permohonan sudah kita minta kepada Allah,
Allah sudah kabulkan itu. Tanggung jawab kita saat ini, mampu tidak kita manfaatkan Ramadan 1447 Hijriah ini dalam rangka apa? Dalam meningkatkan segala sesuatu kualitas hidup kita. Karena memang Pak, tujuan Ramadan datang kepada kita. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang jadi landasan khutbah kita saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan Allah, Ramadan datang kepada kita, Ramadan menghampiri kita, agar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat gelar muttaqin. Karena itu yang membedakan kita satu sama lain, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu, kata Allah. Bapak, mudah-mudahan bisa kita manfaat menjadi orang yang takwa itu Ramadan ini. Namun juga sebuah kegamangan kita. Ada sebuah peringatan Nabi. Apa kata Nabi, Pak? Kamin so'imin laisa min siyami ilal ju' wal atos. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Ramadan datang kepada kita, tapi yang kita dapatkan, kata Nabi, cuma hawa haus dan hawa lapar. Banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi yang dia dapatkan hanya hawa haus dan hawa lapar, tak lebih dan tak kurang dari itu. Maka Bapak, pada kesempatan ini khatib mengajak kita bersama, termasuk diri khatib sendiri, untuk kita di Ramadan ini memberikan yang terbaik kepada yang maha baik dalam waktu yang terbaik saat ini. Apa yang terbaik yang kita berikan? Ibadah yang terbaik yang harus kita berikan. Ketaatan yang terbaik yang harus kita berikan. Kesolehan sosial kita, kepedulian sosial kita, kepedulian sosial yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Sedekah, infak, zakat kita, sedekah, infak dan zakat yang terbaik yang kita berikan kepada Allah saat ini. Kenapa? Ada sebuah kisah yang menarik. Di zaman Rasulullah, seorang sahabat yang bernama Sa'ban. Sa'ban memang tak semasyhur Ali, Sa'ban memang tak semasyhur Umar bin Khattab, tapi ada sebuah kisah penyesalannya. Padahal Pak, kalau kita lihat sudah terbaik yang dia berikan kepada Allah. Namun ketika di akhir hayatnya, dia sempat mengucap, aduh, 3 kali. Aduh, kenapa tidak jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Bapak, apa yang menyebabkan itu yang dia ucapkan? Ketika Nabi berkunjung ke rumah dia, ini disampaikan oleh istrinya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, aduh, kenapa tidak yang jauh? Bapak, dalam riwayat, rumah Sa'ban ini, dari rumah sampai ke Masjid Nabawi 3 jam perjalanan kaki baru sampai Sa'ban di Masjid Nabawi. Tapi Bapak, di setiap subuh dipastikan Sa'ban setengah jam menjelang subuh masuk, Sa'ban sudah i'tikaf di masjid. Dia tunggu waktu subuh masuk, dia duduk di sebelah pojok kanan Masjid Nabawi. 3 jam perjalanan, tapi itu yang dia buat menyesal. Kenapa? Karena ketika dia akan dijemput oleh malaikat maut, diperlihatkan Allah
Berapa nilai pahala yang Allah sediakan untuk dia. Satu langkah yang dia langkahkan, Allah lihatkan dosa-dosanya yang berguguran karena langkahnya itu. Satu langkah yang dia langkahkan, kemudian Allah perlihatkan kepada dia, Allah tinggikan derajat dan derajatnya setiap langkah yang dia langkahkan itu. Sehingga Sa'ban berkata, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku dari ini? Bapak, padahal sudah yang terbaik dia berikan kepada Allah. Rumahnya jauh, dia tetap datangi rumahnya Allah. Dia tetap rumahnya yang 3 jam perjalanan kakinya itu, dia tetap datang, tak pernah terlambat untuk sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam bersama Rasulullah. Terbaik yang dia berikan, tapi dia tetap menyesal. Ya Allah, kenapa tidak semakin jauh? Kita pun Ramadan datang kepada kita. Bisakah yang terbaik waktu kita berikan kepada Allah saat ini? Penuhi panggilan Allah 5 waktu sehari semalam. Kita jaga maksimal, kita sholat berjamaah bersama-sama, Pak. Boleh jadi, Pak, ketika di luar Ramadan kemarin kita dilalaikan oleh kesibukan duniawi kita, sehingga kita lalai kadang-kadang untuk datang memenuhi panggilan Allah. Mohon, Pak, Ramadan tidak ada jaminan Allah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Namun yang jelas saat ini Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan itu. Allah kabulkan doa kita. Maka mari kita perlihatkan yang terbaik kepada Allah. Kita datangi penuhi panggilan Allah 5 waktu sehari semalam itu. Kita jaga maksimal untuk senantiasa selalu berjamaah. Jangan kita nanti menjadi orang yang menyesal seperti Sa'ban. Padahal Sa'ban sudah jauh jaraknya, namun dia tetap menyesal. Ya Allah, kenapa tidak yang jauh lagi dari itu? Bapak, yang kedua, aduh Sa'ban, aduh kenapa tidak yang baru? Sa'ban terkenal orang yang peduli sosial tinggi, Pak. Suatu ketika dia akan berangkat sholat subuh, di tengah perjalanan bertemu oleh dia seorang yang sedang kedinginan, tidak berselimut, di tengah padang pasir, tidak ada tempat berteduh, dia kedinginan. Sa'ban waktu itu sedang memakai pakaian yang berlapis-lapis, karena dia memang takut pakaian yang barunya itu akan rusak karena oleh kotoran-kotoran pasir yang berterbangan pada malam hari. Lalu baju yang bagian luarnya yang sudah buruk itu yang dia kasihkan kepada orang yang sedang kedinginan itu. Diselimutkannya baju yang sudah lusuh itu kepada orang yang sedang kedinginan itu. Pak, Allah lihatkan, Sa'ban, ini yang akan kau dapatkan. Ini kemuliaan yang kusiapkan kepadamu. Engkau akan kutempatkan pada tempat yang baik, karena engkau memang menjaga sebagai orang-orang yang tidak mendustakan agamaku. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahu enggak kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Dia orang yang senantiasa menghargai anak yatim dan tidak memperdulikan orang-orang miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kau jaga itu, Sa'ban. Ini kusediakan, tempat ini yang kusediakan. Lalu apa kata Sa'ban? Ya Allah, kalau yang baru yang aku berikan kepada dia, tentu lebih mulia lagi tempat yang kau berikan kepadaku. Sehingga timbul penyesalannya. Ya Allah, kenapa yang tidak yang baru yang aku berikan? Bapak, Ramadan datang kepada kita, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peduli sosial tinggi. Bukan hanya orang yang memikirkan diri sendiri, bukan hanya orang yang ingin menyelamatkan diri sendiri. Kita tahan hawa haus, hawa lapar, bukan hanya sekedar itu. Ada hikmah di sana. Begini sih penderitaan orang yang tidak makan satu hari. Kita masih bisa makan di pagi harinya, masih makan di sore harinya. Ada saudara kita yang tak makan sama sekali, Pak. Maka di Ramadan ini kepedulian sosial kita harus semakin kita tingkatkan.
Kita berikan terbaik kepedulian sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang peduli, Pak, apa buktinya? Nanti maghrib datang, ada tetangga kita musafir, ada orang yang sedang dalam perjalanan, berikan perbukaan kepadanya. Pak, ketika kita berikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, jaminan Rasulullah, Allah akan berikan nilai pahala puasa orang yang kita bukakan itu tanpa sedikit pun mengurangi nilai puasa buat dia. Dia berapat 100, kita pun akan ditambahkan 100 nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyesalan Sya'ban. Aduh, kenapa tidak semuanya? Bapak dan saudara, suatu ketika Sya'ban didatangi oleh seorang pengemis minta-minta. Dia sedang sarapan pagi. Di tangannya sedang dia pegang sebuah roti. Di bawah di mejanya terletak susu, segelas susu. Datang pengemis, lalu apa yang dia lakukan? Dibagi 2 rotinya tadi, lalu dibagi 2 pula susunya, dikasihkan kepada pengemis tadi. Lalu Pak, Allah lihatkan janji Allah dalam Al-Quran nyata ternyata Pak. Ketika kita menafkahkan harta kita, memberikan harta kita ke jalan Allah, menafkahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, Allah akan berikan 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti seseorang yang sedang menanam padi. 1 biji ditanam akan tumbuh bulir-bulir. Dari bulir-bulir itu akan bertumbuh pula tangkai-tangkainya, sehingga dalam Al-Quran disebutkan dikali 700 kali lipat. Bapak, Ramadan datang. Ramadan tempat lipat ganda amal. Sholat kita Allah lipat gandakan nilainya. Sunat saja yang kita kerjakan Allah nilai, kata Nabi, sama kita melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Ramadan datang, berinfak, bersedekah kita 700 kali lipat di luar Ramadan. Di dalam Ramadan sudah 700 kali lipat, akan Allah kalikan lagi 70 kali lipatnya. Subhanallah, betapa mulianya bulan ini. Tadi pengurus mengetuk hati kita untuk mengajak kita bersama-sama bahu-membahu untuk memakmurkan rumah Allah ini, di masjid kita ini. Pengurus mulutnya yang keluar, sesungguhnya pada hakikat Allah sedang mengetuk hati kita. Bapak, jangan kita tergolong nanti kepada apa yang diingatkan Allah di dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Ketika menjelang ajal kita akan menyesal. Apa sesalan kita? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong tunda dulu. Walaupun sebentar, walaupun sejenak, ajalku ya Allah. Mohon ya Allah, tunda dulu ajalku. Kenapa? Apa janji orang yang menyesal itu, Pak? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah sebelum penyesalan itu datang, Pak. Sebelum nyawa datang ke tenggorokan kita. Sebelum Ramadan ini lewat begitu saja dalam kehidupan kita. Dia hadir saat ini di tengah-tengah kita. Baru hari kedua atau hari ketiga Ramadan saat ini. Maka marilah kita sama-sama tingkatkan semuanya. Kualitas ibadah kita, kualitas hablum minannas kita, kualitas hubungan sosial kita, dan kualitas infak, sedekah, dan wakaf serta zakat kita. Kita berikan semuanya yang terbaik kepada yang maha baik pada waktu yang terbaik ini. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak, di dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah bukan demi kemuliaannya, bukan demi kebesarannya, bukan demi keagungannya, tapi Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Banyak kita yang merugi. Ramadan datang kepada kita biarkan dia begitu saja lalu dalam kehidupan kita. Padahal Ramadan ini bukti sayang Allah kepada kita. Allah tidak mau umat Muhammad ini akan menjadi penghuni neraka. Allah tidak ingin, karena kekasihnya sangat sayang dengan umatnya, maka Allah pun sayang dengan umat Nabi Muhammad. Allah sediakan 1 bulan tempat membakar kesalahan-kesalahan kita, tempat menghapuskan dosa-dosa kita. Namun Bapak, jarang. Mudah-mudahan kita tak tergolong orang yang melalaikan Ramadan datang kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan dan memanfaatkan secara semaksimal mungkin Ramadan 1447 Hijriah ini. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Hakim sholat.